untuk mencari tahu akan keterlibatan Soekarno dalam peristiwa pengkhianatan G30 SPKI yang dimana Presiden Soekarno enggan membubarkan PKI pada waktu itu. Untuk itu, terlebih dahulu kita akan membahas sedikit tentang sebuah sejarah kelam pemerintahan Indonesia dengan adanya sebuah pemberontakan dari Partai Komunis, atau istilah ini dikenal dengan G30 SPKI, hingga penumpasannya di seluruh Indonesia. PKI adalah partai komunis terbesar di dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya mencapai lebih dari 20 juta orang, yang artinya 1/5 dari keseluruhan penduduk Indonesia waktu itu. Peristiwa berdarah ini memakan korban 6 jenderal dan 1 orang perwira atas militer Indonesia. Sesungguhnya, Bung Karno dapat membubarkan PKI pada waktu itu, akan tetapi hal itu tidak dilakukannya. Lantas, apa alasan Bung Karno tidak membubarkan PKI? Setelah terjadinya tragedi Gerakan Malam Jahanam 30 September 1965 itu, sesudah Letnan Kolonel Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI, maka petinggi ABRI dan beberapa tokoh sudah mengendus telah terjadi kudeta yang dilaksanakan oleh pasukan Cakra Birawa, yang mana PKI tertuduh sebagai dalang dalam gerakan tersebut. Amarah rakyat mulai berkecamuk. Kemudian diketahui 6 orang jenderal dan 1 orang perwira telah diculik dan kemudian dibunuh di lubang buaya oleh pelaku kudeta, yang kemudian diberi nama Gerakan 30 September atau Gestapo. Hal itu menuai kemarahan masyarakat dan mulai mengumandangkan tuntutan agar PKI dibubarkan. Ada dendam sebagian masyarakat terhadap PKI dengan cara menuntut untuk membubarkan PKI. Dendam terhadap partai DNID itu sudah lama tersimpan, bahkan ada yang telah menyimpannya di dalam hati sejak pemberontakan Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musa Munawar. Kantor-kantor PKI dan organisasi underbaunya seperti SOBSI, BTI, CGMI mulai diserbu dan dibakar oleh massa. Walaupun tuntutan pembubaran PKI telah dikumandangkan dan korban di pihak PKI juga mulai berjatuhan, tetapi Soekarno, Presiden Republik Indonesia, belum juga bersedia bertindak untuk membubarkan PKI, padahal beliau memiliki kewenangan dan wibawanya sebagai pemimpin bangsa dan sebagai pemimpin besar revolusi, masih diakui oleh rakyat. Lalu, apa sih alasan beliau tidak membubarkan PKI pada waktu itu? Untuk alasan pertama, karena sejak awal, Soekarno melihat bahwa komunis adalah sebuah kekuatan yang perlu dilakukan untuk menggerakkan dan memelihara revolusi Indonesia. Pandangan tersebut dicetuskan pada tahun 1956. Kemudian diwujudkan dalam bentuk Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Nah, kalaulah Bung Karno membubarkan PKI pada tahun 1965, hal itu sama dengan menghilangkan atau membuang sebuah komponen penting dalam revolusi, yaitu komunisme. Artinya, Bung Karno akan mengingkari sendiri dalil revolusi yang telah lama ada dalam pikirannya. Alasan kedua, kenapa Soekarno tidak mau membubarkan PKI, yaitu karena kedekatan Soekarno dengan negara-negara komunis, terutama Republik Cina dan Uni Soviet. Bung Karno masih terus menghantam negara-negara Nekolim. Untuk itu, menghadapi negara-negara Nekolim ini, maka membutuhkan bantuan dari kedua negara tersebut. Dan alasan ketiga, Bung Karno meningkatkan kerjasama dengan Republik Rakyat Cina dan Korea Utara. Dengan hubungan yang erat demikian,
maka tidaklah mungkin Bung Karno membubarkan PKI pada waktu itu. Di mana pada waktu itu Partai Komunis merupakan partai terkuat di luar negara-negara komunis. Mungkin masih ada alasan lain sehingga Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Tetapi sejarah mencatat karena PKI tidak dibubarkan oleh Bung Karno, maka berbagai unjuk rasa semakin marak yang pada akhirnya Soekarno telah menyerahkan pimpinan negara kepada Jenderal Soeharto. Sejak saat itu pula, Soeharto secara de facto telah menjadi pemimpin negara Republik Indonesia. Dan kemudian Soekarno pun semakin kehilangan kekuasaannya. Begitulah sedikit ulasan mengenai kenapa Bung Karno enggan membubarkan PKI pada masa itu. Sekian dari saya, salam jas merah.